Menyusun tata tertib di kelas. Kenapa kita susun dari awal di tahun ajaran seperti ini? Karena untuk memenuhi tata tertib kelas ini supaya kelas ini merasa nyaman, kondusif, dan tertib. Itu perlunya disusun tata tertibnya. Jadi ada aturan di dalam kelas. Nah, kalau misalnya ternyata tata tertib di kelas tidak ada kesepakatan dari awal, otomatis nanti kelasnya itu ya suka-suka mau masuk jam berapa, atau misalnya piketnya pun dia suka-suka, nggak mau kerja, ketua kelasnya juga seperti itu. Nah, perlu kita susun tata tertibnya. Yang pertama di sini untuk menyusun tata tertib, nah kemudian diskusikanlah apa saja yang perlu ada dalam tata tertib kelas berpandu pada pertanyaan berikutnya. Nah di sini, coba perhatikan sampai kamu tidak bingung, dia ada pertanyaannya. Apa sajakah yang harus dan tidak boleh dilakukan sewaktu belajar di kelas? Pada waktu sekarang kita kan sudah tatap muka ya. Nah kebetulan slide-nya di sini masih cara daring. Daringnya tidak usah kelas tatap muka kita ambil, ini kita abaikan karena tidak daring lagi ya. Nah sini pertanyaannya, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Yang harus dilakukan ini. Sekarang ini dulu kita diskusikan secara bersama-sama. Yang harus dilakukan di dalam kelas apa saja, tulis di kertas warnanya. Nanti baru kita kamu tempel di sini. Silakan kamu tulis. Yang harus dilakukan di dalam kelas supaya kelas ini tertib dan belajar tidak terganggu. Apa yang harus dilakukan dulu? Boleh berisik. Jangan dilakukan dulu. Jangan salah paham ya, yang harus dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan. Hah? Tunggu dulu, waktunya 2 menit. Nah sekarang isi. Karena orang tua kalian nanti akan diundang-undang melihat tata tertib yang tadi. Karena orang itu besok akan musyawarah juga. Sudah siap? Sudah siap? Yang sudah selesai boleh tempelkan ke depan. Agak lagi ke depan Arta mengambil videonya nak. Nah, gitu. Jangan digoyang ya. Boleh foto misalnya. Oh, videonya tadi start dulu, ambil foto, boleh. Pak, jangan begitu itu pula apanya. Oke, lanjut. Ada lagi? Sudah semua? Yang laki-laki dah? Sudah semua? Coba melatih ketuanya dengan Lydia. Coba berdua maju depan. Kita buat, kita rangkum. Coba dituliskan Lydia, jadi melatih bacakan. Jangan lakukan apa saja. Jangan main. Ambilnya dari sana, coba. Angkat videonya
kita beri hukuman. Tentu hukumannya yang mendidik anak. Jadi saya rasa kalau hukuman itu dia bisa juga mendisiplinkan anak supaya anak itu tahu apa kesalahan dia, kemudian dia bisa merubah ke arah yang baik. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, hukuman ataukah konsekuensi yang kita berikan sebagai guru? Konsekuensi. Apa, Bu? Konsekuensi. Hukuman, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Itu contohnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, 5 posisi kontrol daripada guru yang biasa kita lakukan sehari-hari. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, misalnya contohnya Bapak Ibu di sini, guru berbuat misalnya sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu berarti posisi gurunya sebagai penghukum. Nah, kemudian kalau misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakanlah. Berarti posisi guru di situ sebagai penghukum. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas di sini, Bapak Ibu, contohnya murid meletakkan, Bapak Ibu guru, ini sekali tulisannya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, kemudian kalau misalnya siswa berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ada nggak kita dengar siswa seperti itu, Bu? Kalau itu ngeri bahasanya, Pak. Jadi kalau hukuman saya rasa enggak, tapi sanksi baru boleh. iya. Kalau menurut Freddy sanksi ya kalimatnya ya.